Maritza boleh ini nggak, Mar? Kan kamu host. Mau saya screen coba. Aku mau saya screen, tapi nggak bisa. Wait. Cek, coba aku yang share screen. Oke. Posisi Mar. Wait, udah kelihatan belum? Bentar ya. Hmm. Ini kan Iya. Oke, langsung mulai aja ya. Oke, mungkin dari Mbak Arsya, lihat. apa udah siap untuk kita tanya-tanya gitu? Karena kayaknya agak banyak gitu ya, Mbak. Oh, iya kah? Wow. Sih, bentar. Aku mau tahu tugas kalian tentang apa dulu dong, biar tahu kaitannya kenapa memilih Alpha Academy. Tuh, mungkin tolong di-scroll aja, terus kiranya kayak pertanyaan. Saya aku on cam aja deh. Mbak nanti jawab secara garis besar gitu juga nggak apa-apa sih, Mbak. Oke, aman. Deal? Atila? Kamu udah nggak itu? Belum, belum. Eh, Mbaknya mau kayak tahu Kan pertanyaannya aku gitu, kayak dulu gitu. kan. Gimana gimana? Til, putus-putus, Til. Halo, Til, kok dirimu hilang? Mungkin itu sih, Mbak, kayak pertanyaan lanjutan Buat itu ya, penerapan ejal-ejal ini ya. ya. Baiklah, Oke, boleh. sebentar ya, Mbak. Karena ini kayaknya mau yang saya screen jadi gantian aja, Mbak. Karena sepertinya Atila terkendala di sinyal. Oke, mana aja. Udah kelihatan belum? Udah. Yuk. Oke, mungkin bisa kayak di aku kasih overview buat ini
Ini buat bab pertama itu kira-kira bakal bahas latar belakang sama tujuan. Terus, oh ini sih mulai dari sini. Di sini bakal nanya soal profil dari perusahaan itu sendiri. Terus ini penerapan konsep agile dari metode, tahapan implementasi, terus tools yang digunakan, perannya sama agile itu. Lalu ada dampak dari pengembangan agile sama terhadap tim dan kinerja. Terus mungkin dari yang terakhir itu kendala, kendala internal sama kendala eksternal. Itu sih Mbak. Oke, jadi Jadi gimana? buat buat yang pertama ini kan terkait profil perusahaannya Mbak sendiri yaitu Alpha Academy. Jadi mungkin bisa dijelasin secara overview-nya kayak perusahaan apa akademi ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, terus kayak scope-nya tuh sebesar apa gitu kan dan kayak ya itu kayak tadi itu Alpha Academy itu bergeraknya di bidang apa. Oke, Alpha Academy ya. Aku jelasinnya overall gitu aja ya. Iya boleh. Jadi Iya. kalau Alpha Academy itu, kalau kalian udah kepoin Alpha Academy, sebenarnya kalian udah kepoin Alpha Academy belum? Kayak pernah tahu sih Mbak Alpha Academy pas itu kayak eh, platform buat memprovide tutor Olimpiade gitu ya Mbak. Oke. Sebenarnya Alpha Academy itu lebih ke startup sih, kayak bisnis di bidang education teknologi, yang dimana itu fokusannya itu terkait pendampingan Olimpiade. Jadi kita bukan cuma nyediain tutor doang, tapi kita juga nyediain pendampingan. Nah, kalau kalian udah kepo, jadi kayaknya sebelum kalian menulis dan me-yapping nanti di laporan gitu, nanti kalian kepoin aja Alpha Academy, ada kok di Instagramnya Alpha Academy. Jadi gitu, intinya startup education teknologi di bidang pendampingan Olimpiade. Nah, sasaran kita itu untuk anak SMA, SMK sederajat. Jadi untuk anak kelas 10, 11, 12 yang mau ikut Olimpiade. Kayak gitu. Dan patokan kita itu berdasarkan OSN. Jadi fokusan kita itu buat mendampingi siswa-siswa ini buat di OSN. Banyak sih produk-produk yang Alpha Academy. Ya selain kayak pencarian tutor. Sebenarnya bukan pencarian tutor sih, lebih ke kita punya event namanya Alpha Course. Jadi Alpha Course itu lebih ke kayak kelas Olimpiade dan kita nyediain tutor di sana. Terus ada juga Alpha Tryout. Jadi Alpha Tryout itu kita nyediain tryout buat anak-anak SMA. Kayak gitu sih sebenarnya. Terus ada lagi sih event-event yang lain kayak kemarin kita baru ngadain Alpha Webinar Series. Nah, itu kayak ngundang jadi webinar, kayak ngundang-undang pemateri yang medalis-medalis Olimpiade buat bagi pengalamannya gimana dunia Olimpiade, benefit yang didapat dan lain-lain. Siapa lagi ya? Alpha Talk. Nah, Alpha Talk itu kurang lebih sama AWS, jadi kita ngundang pemateri juga. Tapi kalau Alpha Webinar Series itu lebih ke Zoom-nya, platformnya pakai Zoom. Nah, kalau Alpha Talk itu pakai live Instagram. Terus Alpha Course ya, Alpha Course itu udah beda lagi. Ada Alpha Course intensif sama Alpha Course kalau intensif private. Ya, Alpha Course intensif sama private. Kalau intensif itu kita kayak kerja sama sama sekolah gitu. Jadi kerja sama sama sekolah, kita yang ngatur jadwal mereka. Eh, balik ding. Yang private yang kita ngatur jadwalnya, terus nanti kita kerja sama-sama ke sekolah, nanti sekolah nurut jadwal ke kita, terus kita nyediain tutor dan lain-lain. Nah, kalau alfa intensif itu baru kita kayak ngadain alfa course, kita udah buat jadwalnya nih, udah buat jadwalnya, kita publish, terus nanti ada pendaftar masuk. Jadi kalau alfa course private itu sifatnya B2B, kalau yang intensif itu sifatnya B2C gitu. Itu sih alfa academy. Ya, apa
Paham? Apa jelas? Oh, ada lokasinya ya? Oh ya, kita juga punya kantor. Kita punya kantor di, kalian tahu nggak CCWS Pens itu? Yang kakak bukan? Mbak. Iya, yang FKK itu. Nah, belakangnya itu kan ada inkubator startup ITS. Nah, kita salah satunya lokasinya di situ, Alpha Academy. Gitu. Itu sih. Apa sudah cukup menjawab ya? Buat pertanyaan yang tadi udah, tapi ini ada satu yang buat subbab 3 itu scope perusahaannya tuh, scope startupnya tuh kayak jumlah karyawan, terus develop timnya tuh segede apa, kayak isinya berapa orang dan cakupannya tuh ngapain aja gitu. Oke. Jadi karena startup Alkap Academy itu udah berdiri tahun 2022 ya. Jadi udah kayak banyak banget regenerasinya. Dan ini sistemnya tuh regenerasi. Kayak pertama tuh ada CEO. Jadi ada CEO, ada sekretaris bendahara atau sekben, terus ada COO, Chief Operational Officer, terus ada itu jadi apa ya? Nah, itu. Jadi ada CEO, COO, CMO, sama, bentar, Mas Farid tuh jadi apa ya? Pokok itu, pokok ada empat kepala. Ntar, aku mikir lagi satu tuh apa ya namanya? Atau ini deh, gini aja mempermudah kalian. Jadi di Alpha Academy itu ada CEO kan, terus ada sekbennya. Nah, terus di bawahnya itu ada beberapa divisi. Ada 3 divisi utama. Yang pertama itu divisi event, terus divisi akademik, sama divisi media kreatif. Nah, kalau divisi akademik ini tugasnya lebih ke kayak pencarian tutor, lalu yang berhubungan dengan eksternal, yang berhubungan dengan materi juga. Jadi, akademik ini yang pertama itu kayak pencarian tutor, terus pembuatan materi, pembuatan jadwal jadwal tutor, terus kayak jadi eksternalnya kalau misal nyari tutor kayak gitu-gitu. Nah, kalau event ini lebih ke penyelenggaranya. Jadi kayak tadi aku mention ada Alpha Tryout, Alpha Course, terus ada Alpha Webinar Service, Alpha Talk itu yang ngadain anak event. Nah, kalau misal Alpha Course itu kan butuh tutor. Nah, kita itu kayak request gitu ke akademik kayak tolong minta tolong cariin tutor. Nah, nanti akademik yang nyari. Jadi hubungannya kayak gitu. Terus kalau misal di Alpha Tryout hubungannya event sama akademik tuh lebih ke kayak kita ngadain tryout nih. Nah, terus kita yang mengurusi pesertanya. Nah, nanti si Alpha Academy apa? Akademik itu tugasnya itu buat materi, terus buat form soalnya dan lain-lain gitu. Terus kalau yang media kreatif ini lebih ke media sosialnya. Jadi lebih ke apa namanya brandingnya. Jadi yang ngurusin media sosialnya Alpha Academy, terus request desain ke Madcraft, terus apa lagi ya? Kayak share-share informasi konten kayak gitu-gitu di Alpha di Alpha di Madcraft. Nah, ya istilahnya kayak branding marketing gitulah di kalau di kepanitiaan. Nah, terus masing-masing divisi ini punya direkturnya. Jadi, nah direkturnya itu yang aku tadi sebut kayak misal di event nih kan dia kan lebih ke mengelola operasionalnya. Jadi, ada direktur eventnya. Habis itu kalau ada akademik juga ada direktur eventnya. Terus Medcraft juga ada direktur Medcraft. Nah, untuk jumlah timnya sendiri, CEO-nya itu ada satu, terus sekben itu ada satu. Terus saat ini di akademik itu ada direktur akademik satu sama em, satu orang internship, jadi satu orang magang gitu di akademik. Terus kalau di event itu ada em, yang pertama itu ada direktur event, yang kedua itu supervisor, terus ada dua anak magang staff magang di event. Terus kalau yang Medcraft itu ada satu direktur Medcraft, terus orangnya ada berapa ya?
2, 3, 4, 5. Bentar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 di Medcraft. Jadi ada yang bagian copywriting, ada yang bagian desain, ada yang bagian content creator, ada yang bagian maker, terus sama ada yang bagian apa ya? Bagian lagi satu, eksekutor atau apa kayak gitu. Jadi dan ke 6-6-nya ini cuma staff, jadi staff magang aja dan direktur Medcraft-nya cuma satu kayak gitu. Udah gitu sih. Jadi total berapa tuh totalnya? 6, 1, 7. 7 tambah 7 tambah 4, 11. 11, 11 tambah 2, 13. 13 tambah 2. 15. Oh ya, segitu. Jadi ada 15 orang di tim Alpha Academy. Kayak gitu. Dan skopnya pun udah luas sih, udah seluruh Indonesia. Alpha Academy udah dikenal sama banyak orang, banyak siswa di luar Pulau Jawa. Jadi skopnya udah di area seluruh Indonesia. Terus buat sistemnya sendiri itu Alpha Academy ini kayak karena aku tadi bilang regenerasi terus-menerus gitu ya. Jadi em, kita ini yang magang nih, anak magang nih kita buat kemarin tuh magang 2 bulan. Jadi 2 bulan magang. Terus nanti kalau mereka mau mau berkomitmen di Alfa, kita perpanjang kontraknya gitu. Terus eh, jadi kalaupun mereka kayak nggak berkenan untuk lanjut ya, ya udah selesai. Kalaupun berkenan lanjut ya bisa jadi staff terus sampai 6 bulan ke depan kayak gitu. Jadi staff tetap gitu sih. Oke, oke. Udah jelas kok kalau buat sebab ini. Mungkin ada pertanyaan tambahan sih, kayak kan kita bakal menganalisisnya di satu project agile. Jadi anggapannya misalkan di Alpha Academy itu kan ada kayak macam-macam gitu kan projectnya, kayak mengadakan tryout, mengadakan kelas bimbingan olimpiade, sama seminar. Nah, mungkin bisa kayak diambil, oh mau nanya dulu, jadi kayak buat merunning ke semua event itu, yang berkontribusi di tiap event itu semua dari eh, worker di situ, apa kayak ada pembagiannya? Kontribusi ya. Hmm. Mungkin aku kayak jelasin alurnya gitu aja kali ya. Jadi em, pertama itu kalau kita mau ngadain event di Alpha itu pertama kali itu dari CEO itu kayak memaparkan tentang event-eventnya Alpha Academy itu ada apa aja di tahun ini gitu, yang mau dikembangkan itu apa aja. Nah, nanti CEO bersama direktur event biasanya dan aku, oh ya BTW aku ini di sini sebagai supervisornya event ya. Nah, terus aku, terus direktur event sama CEO itu biasanya kumpul bareng gitu, kayak mau bahas kira-kira dalam setahun atau 6 bulan tahun ke depan itu mau buat event apa aja. Nah, habis itu kalau udah kita nentuin timelinenya, eksekusi. Jadi, misal nih di Alpha Tryout gitu, misal Alpha Tryout diadakan di bulan depan. Nah, jadi kita udah eksekusi mulai Hamin 2, Hamin 1,5 bulanan gitu kan. Nah, terus habis itu yang pertama dilakukan itu kita buat WBS-nya. Jadi kita tuh include di satu draft. Jadi kita pakai draft buat segala urusan tentang Alpha, buat koordinasi, buat penaruhan file-file dan macam-macam. Nah, habis itu udah buat folder draft dan kawan-kawan, terus kita buat WBS-nya. Nah, WBS-nya disesuaikan timeline-nya gitu kan. Nah, habis itu kita cari konsep dan lain. Habis itu karena apa sih namanya? Karena Alpha Tryout itu butuh tutor
Gini deh, nanti nanti kalian make sure lagi ya di IG-nya Alfa juga. Jadi di Alfa Academy di drama Alfa Trad itu ada pelaksanaan. Jadi pendaftaran, pelaksanaan, sama pembahasan. Nah, kalau selama pendaftaran itu kita biasanya ada dua skema. Yang pertama itu em, batch 1 itu ada yang gratis ada yang berbayar. Terus kalau batch 2 itu berbayar semua. Nah, terus kalau yang di pelaksanaan ini kita kasih satu hari full untuk kerjain gitu. Jadi selama 24 jam mereka dikasih kesempatan buat ngerjain soalnya. Terus di pembahasan, nah di pembahasan ini kan butuh tutor nih. Nah, jadi di pembahasan karena mereka butuh tutor, kita request ke akademik. Bentar deh, aku buka WBS-nya sekalian aja ya. Aku rada-rada lupa nih. Apa Mbak, aman aja Mbak. Oh, oke. Kalian butuh ini nggak kayak em, apa ya? Kayak kita dulu punya PPT perkenalan alfa sih. Mungkin kalian kalau mau butuh info tambahan gitu. Boleh sih Mbak kalau memang ada terkait PPT tersebut. Hmm. Oh ini, ya aku ngomong habis buat WBS ya, rencana kegiatan dan yang lain. Nah, habis itu kita ada dua request nih terkait desain sama tutor. Kalau tutor nanti ke akademik, kalau misal desain sama promosi itu ke divisi Medcraft. Kayak gitu. Nah, habis itu kalau kita udah request kayak gitu, kita tinggal pelaksanaannya. Kan nanti kan bakal banyak nih yang daftar peserta-peserta. Nah, habis itu kita rekap semuanya, kita verifikasi juga untuk pesertanya yang berbayar maupun yang non berbayar. Habis itu baru deh kita buat kebutuhan-kebutuhan peserta kayak link grup apa? Grup, terus habis itu apalagi ya kita buatnya form form pembelian pembahasan. Jadi kalau misalnya yang mau ikut pembahasan itu berbayar. Nah, kalau misal yang gratis tuh nggak dapat pembahasan kan. Nah, tapi kita kasih skema kalau misal mereka mau beli pembahasan atau enggak. Itu. Terus, ah, sebentar. Di sini agak berisik, jadi kayak aku tidak fokus mau ngomong apa. Aku pindah dulu ya. Iya Mbak, Oke, sudah. Sepertinya aman di sini. Oke, tadi aku nyampe mana? Hmm, apa ya? ini Mbak yang apa form pembelian itu kalau misalkan dia gratis, dia nggak dapat apa pembahasan, sorry. Oh, oke. Nah, di situ kan kita kayak buat-buat segala kebutuhan peserta lah gitu kan. Dari link group terus dan lain-lain. Nah, habis itu baru pelaksanaan. Pelaksanaan kita kayak sebagai divisi event itu make sure kalau misal segala link form untuk pengerjaan itu aman. Nah, kalau dari divisi akademik, make sure kalau soal-soal yang udah diinput di dalam form itu udah aman semua gitu. Nah, setelah itu kita juga yang paling berhubungan sama peserta buat segala kendala yang ada. Jadi kita tuh kayak jadi kontak personnya sebagai event ya. Sebagai event itu kita jadi kontak personnya untuk untuk peserta. Nah, oh ya, aku tadi lupa mention Medcraft ya. Nah, Medcraft itu nanti tugasnya kan kita udah request tuh desain-desain kayak desain poster, desain
sertifikat, dan lain-lain. Nah, nanti dari Medcraft itu kita juga udah kasih deadline-nya kapan, terus diupload-nya kapan, sesuai dengan timeline pendaftarannya. Nah, terus nanti diupload di medsosnya Alfa, udah nanti kayak gitu. Nah, terus habis itu em, di yang mana di pelaksanaannya itu tadi kita kayak jadi kontak personnya lah, jadi orang yang bisa mengatasi semua kendala yang ada gitu. Kita juga berhubungan sama akademik juga kalau misalnya ada soal-soal yang dirasa masih salah atau kurang benar gitu-gitu. Nah, setelah itu kan selama 1 hari, biasanya itu dari Sabtu. Nah, habis itu pembahasannya itu biasanya H+3-nya setelah pelaksanaan. Nah, di situ kalau tugas event itu pasti yang pertama buat link Zoom, terus buat feedback dan lain. Nah, jadi kayak make sure kalau misal nanti pesertanya udah bisa join Zoom, tutornya udah dateng. Nah, kalau dari visi akademik itu make sure kalau misal segala tutor itu bisa hadir di sesi pembahasannya kayak gitu. Terus udah kan? Nah, habis itu udah deh selesai. Pembahasan udah, selanjutnya evaluasi. Nah, jadi setiap divisi itu, setiap selesai melaksanakan event, pasti ada selalu evaluasi kegiatan. Nah, kalau di event sendiri, itu kita buat laporan. Jadi kita kayak buat laporan dari segala feedback, terus kita juga evaluasi internal sesama staff maupun supervisor sama direktur eventnya. Terus kita juga em, dilihat dari dokumen kegiatannya, terus buat laporan kegiatan dan lain-lain. Nah, dari laporan itu, dari evaluasi itu, bakal kita rundingkan kembali untuk event-event berikutnya. Jadi, ajalnya di sini karena kan apa ya? Apalagi dalam pembuatan timeline itu kan. Nah, dalam pembuatan timeline itu kita sesuaikan sama jadwal OSN. Nah, dari jadwal OSN itu kita sesuaikan sama event-event kita. Nah, kalau misal nih em, jadwal OSN itu berubah, kita juga bakal merubah event yang bakal kita buat gitu. Jadi disesuaikan sama jadwal OSN dan itu pun setiap tahunnya kan selalu walaupun tetap gitu ya, tapi kayak selalu ganti-ganti gitu loh dari tanggal, bulan. Sekarang aja dimajuin gitu kan OSN. Nah, jadi kita kayak harus mempercepat banyak event lagi untuk keberlanjutannya Alpha gitu. Nah, terus kalau misal di eventnya sendiri, misal nih tadi aku kan bahas Alpha Tryout ya, itu jalannya dari evaluasinya. Nah, walaupun kita udah buat WBS-nya, kita udah perinci setiap agenda yang mau dilakuin itu apa aja, pasti di dalam pelaksanaan itu ada kendalanya banyak kan. Nah, kayak misal contohnya verifikasi peserta. Dulu, itu verifikasi peserta itu dilakukan secara manual. Jadi, satu-satu dicek. Nah, kan kalau misalnya yang gratis itu kan harus kayak upload share poster, terus share kemana lagi ya? Share poster, terus share ke WA, dan lain-lain. Dan itu harus dicek kan satu-satu apakah itu sesuai atau enggak untuk dinyatakan sebagai peserta. Kalau berbayar juga gitu, harus dicek dulu apakah beneran udah bayar atau belum. Nah, di situ kita lihat kalau misal apakah itu efektif atau enggak untuk pengecekan manual. Nah, ternyata enggak efektif karena itu memperlama proses kita dalam bekerja dan kayak bahkan mengurangi peserta gitu. Padahal peserta itu juga sama-sama niatkan untuk ikut Alpha Tryout. Dan akhirnya kita memutuskan untuk verifikasi itu via siswa berbayar aja. Jadi untuk yang peserta non berbayar itu kita anggap kita cek dikit-dikit. Habis itu kalau misal dirasa semuanya aman ya udah dinyatakan peserta. Nah, itu terus kita iterasi terus apakah itu efektif atau enggak, gimana caranya biar peserta ini juga niat dalam Alpha Tryout juga ikut atau enggak kayak gitu-gitu. Udah sih itu Alpha Tryout kan. Nah, terus yang di Alpha Course awalnya tuh Alpha Course itu kan sifatnya B2C ya. Jadi bisnis to customer. Jadi kita kayak lebih mempromosikan Alpha Course itu kita ada kalau misalnya Alpha Course private itu lebih ke ada jadwalnya. Terus kita promosiin ke media sosial. Terus nanti ada yang daftar kan. Nah, begitu seterusnya. Nah, setelah kita lihat secara perkembangan
skala bisnis kita yang udah makin mulus dan udah banyak dikenal, dan kita juga lihat perputaran keuangan yang harus kita manfaatkan dengan baik gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke kayak promosi B2B. Jadi dari sekolah ke sekolah. Jadi kita kayak menawarkan produk Alpha Academy ke sekolah-sekolah. Contohnya kalau saat ini tuh Alpha Academy lagi fokus buat ngadain course di MTS 7 Jakarta. Nah, dari situ kelihatan kan polanya kalau misal dulu kalau kita aja nggak promosi ke sekolah-sekolah, jadi agak susah gitu reach out ke peserta ke sekolah dan olimpiade ke sekolah-sekolah dan pesertanya kayak gitu. Habis itu udah sih gitu doang. Ntar penjelasanku udah aman belum ya? Aku kayak menjelaskan kayak aku juga bingung gitu. Kalian aman nggak? Bisa dipahami nggak ya? Aman kok Mbak, aman. Oke, Aman, oke. Mbak. Mungkin bisa dilanjut kali ya. Oke, mungkin ke nextnya itu kan kita bakal bahas ke penerapan konsep agile dari Alpha Academy ini. Nah, apa sebenarnya mau tanya sih, kurang lebih Mbak Arsya tuh sudah tahu em, macam-macam metode agile atau kalau enggak mungkin bisa aku jelasin gitu kayak misalkan Scrum, Kanban, Lean atau Design Thinking. Tapi kalau dilihat-lihat sih kayaknya Alpha Academy ini lebih condongnya ke antara Kanban atau Design Thinking. Mhm, betul. Jadi Alpha Academy itu lebih ke arah lean. Lean, tapi Oh, Kanban itu jarang digunakan sih. Nah, kenapa? Lean itu kan sifatnya kayak kita menghilangkan operasional kalau yang nggak bernilai kita buang gitu kan. Kalau lean benar. itu, iya Ya, kan? benar. Nah, kita lebih ke situ. Jadi, contohnya kayak produknya Avatalk. Nah, kemarin tuh setelah kita rapat, ternyata untuk keberlanjutan Avatalk itu kurang bernilai buat Alpha Academy. Jadi, operasionalnya, dari sisi operasionalnya sebenarnya nggak terlalu ribet, tapi itu kayak memperlambat kita, maksudnya nggak ada value yang berharga walaupun ada value kayak em, nanti apa pengikut followersnya apa bisa lihat, tapi nyatanya yang lihat itu kan dikit gitu kan, apalagi Instagram Live karena kan jarang banget ya ada Instagram Live, apalagi yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kayak pendidikan gitu. Jadi setelah memikirkan hal itu, ya jadi dihilangkan produk Avatalk untuk saat ini dan ke depannya. Terus kalau dari sisi lain, Lean itu yaitu kayak tadi, kayak dari verifikasi peserta, dirasa bahwa em, itu tuh walaupun emang tujuannya baik gitu ya, kayak kita harus verifikasi peserta buat tahu yang mana yang daftarnya benar atau enggak. Tapi dari sisi operasional, em, walaupun nggak dilakukan pun tetap bisa bernilai gitu. Walaupun nggak dilakukan juga nggak menghambat dari sisi operasional, bahkan lebih mempermudah. Jadi itu dihilangkan kayak gitu. Terus apalagi ya banyak sih contohnya. Aku agak juga gak lupa apa aja yang udah kita lakukan. Ya pokoknya intinya kita lebih condong ke lean sih daripada kalau dissenting itu lebih ke tatapan awal kita pas bangun alpha aja sih. Jadi design thinking pas awal banget pas tahun 2020 tuh kita pakai design thinking. Kita kayak ngelihat gimana em, apa ya siswa SMA itu mengalami kesulitan dalam pendapatan Olimpiade. Lebih ke ini sih, kan CEO-nya ini kan alumni. Kalian tahu ini nggak? Man 2 Malang. Man 2 Malang kan terkenal ya sama apa namanya Olimpiadenya, sistem pembelajaran Olimpiadenya. Nah, CEO-nya tuh asalnya dari situ. Nah, dia juga salah satu peserta Olimpiade, salah satu mendalis lah istilahnya. Nah, habis itu dia melihat dari sistem dari sekolahnya dia di MAN itu bagus, kayak bagus gitu, kayak terstruktur dengan baik. Nah, tapi dia juga melihat kalau di sekolah-sekolah lain ternyata
Olimpiade tuh nggak yang terlalu difokusin gitu loh. Padahal itu salah satu peluang buat siswa bisa mengembangkan bakatnya di bidang akademik gitu kan. Nah, melihat hal itu, si CEO yang satu ini nih, dia kayak, gimana kalau misal kita kayak menerapkan sistem yang ada di Mandua Malang ini untuk ke seluruh eh, Indonesia gitu. Untuk sekolah-sekolah lain juga ikut merasakan bagaimana sistem yang terstruktur itu, bagaimana kita bisa mendukung siswa untuk ikut Olimpiade, mendampingi mereka. Nah, terbentuklah Alpha Academy kayak gitu. Jadi dari sisi empatinya, dari sisi dietnya, nah kayak gitu. Itu dari sisi design thinking itu. Terus kalau Kanban itu kita pakai Kanban nggak ya? Oh, pakai. Kanban itu kan lebih ke kayak manajemen ini kan, manajemen kayak pengerjaan yang alur kerja kayak gitu-gitu. Kayak yang udah dikerjakan, selesai sama yang harus dilakukan gitu-gitu kan ya. Kalau Iya Kanban betul. itu kalau nggak Jadi salah. kayak proyeknya tuh kayak bakal beriterasi terus-menerus gitu. Kayak misalkan kelas Olimpiade itu kan kayak ya bakal diadain terus dan mungkin bakal kayak ngikutin feedback dari siswanya gitu. Ya, paham, paham. Jadi kita juga pakai Kanban. Ya, kayak ini termasuk Kanban. Jadi aku tadi bilang WBS ya. Nah, WBS itu salah satu implementasi dari Kanban. Jadi kita pakai itu buat tahu setiap progres pengerjaan sama job itu udah nyampe mana. Kayak dari sisi Medcraft mereka udah punya SOP, udah punya em, Gantt chartnya sendiri. Jadi kita tahu progres mereka sampai mana. Dari sisi akademik juga kayak gitu. Nah dari sisi event apalagi kita sangat-sangat menerapkan hal itu. Apalagi kita kan juga punya dua staff gitu. Jadi kita bisa lihat proses pengerjaan mereka itu seperti apa. Nah itu sih kanbannya. Kita punya kok gancatnya seperti itu. Ada statusnya kayak sudah dikerjakan atau belum, terus tahapannya sampai mana, terus per itu apa sih? Apa istilah? Work in progress, ya kan? Kita juga udah membatasi hal itu, scope mereka itu sampai mana aja, gitu-gitu. Jadi bisa dicek dari sana. Kita juga pakai Kanban. Dan kalau Kanban itu lebih ke, biasanya lebih bebas sih, nggak yang visualisasi by card kayak gitu papan gitu enggak juga itu. Terus apa lagi ya, kalau Scrum kayaknya enggak deh, kita enggak yang terlalu menerapkan Scrum juga. Kalau misal timeline tuh lebih ke Kanban sih. Iya, kayak gitu, jadi kita enggak yang terlalu pakai Scrum. Oke, oke. Biasanya udah oke sih. Soalnya Scrum itu emang juga buat project IT biasanya. Betul. Terus karena tadi udah jelasin tahapannya juga, tahapan implementasinya juga di tiap-tiap tools yang digunakan oleh metode Agile. Eh, Tadi mau eh, ini sih nanya ke yang tools atau software yang digunakan. Tapi kayak sebenarnya tadi udah di-mention sih. Cuman mau dari cross check aja kayak misalkan rapatnya pakai Zoom, terus tadi kan kayak Alpha Academy itu pakai Drive buat segala workflow-nya gitu. Terus kira-kira ada apa lagi selain itu? Ya, produk-produknya Google lah ya, Ya, Docs, SPS kayak gitu-gitu. Terus Google Calendar kayak gitu. Kita nggak yang punya platform khusus. Tapi untuk kedepannya itu kita mau kayak pengembangan lebih ke Notion sih, karena Notion itu kan bisa lebih mudah diakses dan satu platform yang sama. Tuh, kita mau ngembangin ke situ, tapi masih belum. Itu. oke, mungkin buat yang pertanyaan kayak peran tim dan Project Agile, mungkin kayak lebih dijelasin job desk-nya Mbak Arsya. Tadi tadi sebenarnya udah di-mention sih, cuman kayak mau fokus ke job desk-nya Mbak Arsya aja di suatu project gitu, kayak misalkan kelas Olimpiade atau bebas sih mau project apa aja. Oke. Aku ya. Kalau Iya, aku tuh sebenarnya aku tuh jadi supervisor kan di event. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya sih antara supervisor event dan direktur event.
Kalau secara mata terbuka gitu ya. Pada intinya adalah tugas aku itu mm, menentukan, membuat timeline semua event, terus membagi job ke staff berdasarkan event yang diikuti itu apa, membuat juga deadline pengerjaannya kayak gitu. Terus aku juga yang bagian pelaporan setiap progres event itu ke direktur event. Terus aku juga yang bagian mengawasi, mengontrol, dan memastikan bahwa semua job yang dilaksanakan selama staff itu bisa dikerjakan dengan baik. Juga mengatasi kendala-kendala yang mereka alami itu seperti apa. Terus habis itu kalau misalnya selama pelaksanaan, baik AWS, apa kurs, apa tryout, ya aku jadi pengawas saja sih, kayak memastikan bahwa semua event itu bisa berjalan dengan baik. Terus dari sisi staff juga kalau apa-apa itu pasti ngelapornya ke kita punya grup sih. Jadi di grup terus nanti baik aku ataupun direktur event yang bakal bantu mereka. Jadi kita kayak membantu mereka dalam segi komunikasi, terus dari sisi operasional kayak gitu. Terus di akhir aku yang melaporkan segala evaluasi itu ke direktur event buat di evaluasi untuk secara keseluruhan. Kadang juga mm, aku tuh yang paling apa ya, yang menerima komplain dari divisi lain sih. Kayak aku yang paling sering dimention dari divisi akademik, dari sisi divisi Medcraft terkait segala hal yang terjadi di eventnya Alpha. Udah sih, aku jadi lebih ke eksekutor, eksekutor, enggak juga. Lebih ke kayak jadi pengawas. Namanya juga supervisor ya. Jadi kayak lebih ke mengawasi mereka aja. Kalau director event itu kan lebih ke langsung ke mengawasi lalu diteruskan ke yang lebih atas. Kalau aku dari staff ke direktur eventnya. Nah, tapi kadang juga aku langsung nyerocos ke CEO-nya kayak gitu sih. Nah, itulah sifat agile-nya di situ. Nggak nggak monoton apa ya? Apa bahasanya? Skala komunikasi bukan. Alur komunikasinya nggak mesti dari aku terus langsung ke direktur event terus dari direktur event ke CEO. Kadang aku juga langsung menghubungi back direktur akademiknya ke langsung ke direktur Medcraft-nya gitu atau langsung ke CEO-nya. Jadi aku bisa langsung komunikasi ke mereka tanpa melalui direktur event, tapi tetap aku harus melapor ke direktur eventnya gitu. Gitu aja tugasku. Yes, udah sangat menjawab sih buat pertanyaan yang tadi. Mungkin bisa lanjut ke bab berikutnya. Jadi untuk hasil dan manfaat dari agile itu. Jadi karena emang sangat agile banget ini perusahaan startup Alpha Academy, mungkin bisa apa ya kayak jelasin dampak dari Alpha Academy itu kalau pakai agile itu impactnya kayak gimana? Kayak mungkin bakal alur komunikasinya lebih efektif atau kayak gitu-gitu sih. Kayak terhadap apa ya, terhadap tantangan dari eksternal gitu, kayak menghadapi siswanya, menghadapi lingkungan buat target marketingnya gitu-gitu. Bisa dijelasin. Oke, sebentar ya, aku mau pindah lagi. Oke, oke, aman, Mbak.
Maaf, laptopku tiba-tiba habis baterainya. Oke, Oke, Mbak. sudah. Mohon maaf sekali lagi. Tadi apa? Terkait dampak agile ya dari Alpha Academy. Sebenarnya dari agile ini karena kan kita bahasnya startup. Nah, kalau di startup itu bahkan lebih baiknya pakai agile karena perkembangannya itu secara terus-menerus. Terus apalagi kita itu pedomannya berdasarkan timeline OSN untuk segala pembuatan event. Jadi mau nggak mau segala event yang berlangsung di Alpha Academy harus disesuaikan sama timeline dari OSN sendiri. Terus habis itu hmm, kalau dampak sih eh, lebih ke memudahkan dalam hal komunikasi ya. Karena kita kan kayak masih berbasis tim, istilahnya gitu. Untuk alur komunikasi itu kita dan harus dimention sekali lagi kalau misal baik direktur event, baik direktur maupun stafnya itu masih mahasiswa, kecuali CEO-nya, CEO-nya udah lulus. Jadi karena kita masih mahasiswa, tentunya kita kan perlu menyesuaikan jadwal masing-masing. Dan kita juga nggak bisa serta-merta em, ada saat itu juga gitu. Jadi kita kayak nggak punya jam kerja yang khusus untuk masuk kantor, lalu untuk bekerja di sana gitu. Jadi kita fleksibel dan boleh bekerja di mana aja. Terus untuk alur komunikasi juga kita juga nggak harus selalu benar-benar menunggu. eh, Misal kalau aku ke direktur event gitu, kalau misal dia slow respon ya udah aku langsung arahin ke CEO. Nah, jadi mudahnya di situ. Kayak kita alur komunikasinya lebih fleksibel dan lebih mudah. Jadi kita nggak saling nunggu-nungguan dan kita bisa memutuskan itu sendiri. Terus kalau dari sisi staff mudahnya adalah eh, mereka itu punya hak juga untuk pengambilan keputusan. Jadi, kalau dari sisi staff itu, eh, misal ada kendala gitu selama pelaksanaan apa ya, AWS gitu, Alpha Webinar Series. Nah, mereka bisa memutuskannya tuh saat itu juga. Misal ada kendala dari pemateri. Nah, nanti mereka itu langsung bisa menghubungi direktur akademik untuk memastikan gimana pematerinya ada apa enggak gitu. Gitu sih. Jadi Agile itu lebih memudahkan dari alur komunikasi, terus dari sisi time management untuk kita bekerja, terus dari sisi operasionalnya juga, karena kan tadi kan ada banyak sekali ya kendala-kendala ataupun eh, evaluasi selama setiap event berlangsung gitu. Jadi kita selalu iterasi untuk buat proses bisnis yang paling baik gitu untuk segala event yang ada dan bahkan walaupun sama-sama Alpha Tryout gitu dari setiap batch 1, 2, 3 dan lain sampai batch terakhir sekarang 13 itu pastinya berbeda gitu skemanya. Jadi kita sesuaikan terus dengan kenyamanan peserta dalam mengikuti event Alpha Academy-nya. Terus juga kalau pakai Agile itu kita lebih terbuka aja dari segi bisnisnya. Jadi karena kita awalnya dari B2C, dari business to customer, kita jadi lebih beranjak ke B2B. Jadi kita menyelesaikan pasar, kita ingin memperluas pasar. Jadi nggak monoton di satu pasar sebagai perseorangan, tapi udah bisa kita kerja sama-sama sekolah, sama pemerintah, dan lain-lain. Jadi bisa meluas gitu dari si pasar. Tapi untuk eh, apa sih dampak negatifnya gitu? em, Kadang karena kita memang berbasis tim dan kita bisa
saling mengenal gitu ya semua orang yang ada di Alpha Academy. Em, Yaitu karena alur komunikasi kadang eh, kalau misal rapat gitu ya eh, ada sisi profesionalitasnya dan ada sisi karena saling akrab gitu. Jadi kadang kita masih sulit untuk memisahkan hal itu. Padahal harusnya bisa fokus untuk rapat membahas self academy, kadang bisa ngelantur ke bahas yang lain. Jadi kadang kalau rapat itu nggak sesuai dengan aturan jam yang udah kita susun sebelumnya. Terus juga, apalagi ya? Hmm, Apalagi ya? Nah, karena kita juga setiap produk Alfa itu selalu evaluasi dan skema prosesnya itu selalu berbeda, kadang tuh ada miskomunikasi di sana. Kadang em, apa ya? Kayak em, karena mungkin masing-masing dari kita itu entah karena kurang untuk memerhatikan atau gimana, jadi kayak eh, prosesnya tuh kayak gini 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 loh. Nah, ternyata dari director event kayak nangkapnya gini 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 loh gitu. Itu kan sama kayak yang event sebelumnya. Jadi dia masih belum tahu yang terbaru itu seperti apa karena iterasi kita dilakukan saat itu juga gitu. Proses perubahannya itu cepat banget gitu. Jadi kayak kita memutuskan saat itu juga, oh ada kendala ini. Oke, kita langsung kayak mutusin ini gitu. Jadi apa ya? Karena perubahan keputusan yang cepat dan mendadak itu kadang belum nyampe ke atas gitu udah langsung diputuskan di bawah gitu sih. Terus habis itu apa ya lagi? Kalau yang cepat, hmm, lagi ya guys. Belum jalannya aku yang bingung. Kayaknya udah deh, itu dulu deh. Kayaknya itu cukup nggak sih? Cukup kan ya? Cukup, Mbak. Cukup Oke. cukup menjawab sih buat keseluruhan tempat ini kayak dampaknya dari proses pengembangan apa akademi sama dari timnya juga itu udah sangat menjawab. Jadi mungkin bisa kayak dilanjut ke yang bab terakhir. Nah, tadi kan sebenarnya udah dijawab juga buat yang kendala dari internal di penerapan agile. Nah, kalau yang belum terjawab tuh yang di eksternalnya. Mungkin bisa dijelasin yang kendala eksternal dari penerapan agile itu. Ya, ada. Jadi kalau eksternal, nah ini. Jadi, em, mungkin kalian mengenal bahwa Alpha Academy awalnya itu adalah sebuah platform gitu kan. Platform pendampingan Olimpiade. Nah, em, karena ternyata dari kami yang memang belum mengembangkan platform secara lebih lanjut gitu kan. Terus waktu itu pernah ada kendala saat platform diakses oleh 1.000 orang itu ternyata tiba-tiba down gitu website kita. Nah, dari situ kita tanya nih ke peserta kayak kalian prefer untuk pakai platformnya Alpha Academy atau pakai Google Form aja? Oh ya, ini konteksnya adalah Alpha Tryout ya. Nah, habis itu mereka malah justru lebih memilih menggunakan Google Form gitu. Jadi, eh, kita ngikut deh ke mereka kayak, oh ya udah kalau gitu pakai Google Form aja untuk semua proses pengerjaan Alpha Tryout. Nah, jadi karena gara-gara Alpha Academy websitenya itu agak down pada saat itu dan dirasa feedback yang kita terima itu bahkan nggak ada apa ya bahkan nggak apa-apa gitu loh kalau misal kita masih belum memiliki platform untuk saat ini dan mereka masih memberikan feedback yang baik kalau misal kita pakai skema dan proses bisnisnya yang sekarang. Jadi karena itu kita berlanjut sampai sekarang dengan eh, apa ya dengan platform yang udah ada bukan platform kita kayak gitu.
Jadi dari kendalanya, terus habis itu, nah kalau misal dari eksternal lagi tuh, kalau misal pemateri deh, pemateri. Kan kita kan kayak terus terang kayak dari divisi akademik itu tugasnya tuh cukup kompleks ya. Dari kayak misal buat soal, terus nyari-nyari pemateri, kayak gitu-gitu. Nah, kadang tuh kalau misal nyari pemateri agak susah juga. Dan dari sisi event kayak harus buru-buruin juga kan, harus sama sesuai timeline yang udah kita buat. Nah, jadi dari situ kalau misal dari sisi akademik, oh ternyata pematerinya belum nemu nih, udah mendekati hari H event. Ya udah, karena kita ejel, kita undurin jadwalnya seminggu gitu. Jadi kita harus bisa memerhatikan segala kondisi yang ada. Di event itu jadwal event itu nggak berlangsung, nggak udah ditepati di awal, tapi kita harus melihat semua kemungkinan kendala-kendala kondisi eksternalnya sih. Udah sih gitu. Madcraft juga gitu. Kalau Madcraft telat, ya udah mau nggak mau kita mundurin event lagi gitu. Itu dari sisi internal ya. Sama apa lagi ya? Hmm, eksternal, kompleksitas proyek. Kompleksitas proyek. Tadi sih, saya udah menjawab nggak sih? Apalagi ya? Oh ini, lagi satu. Karena kita udah, apa ya, kita proses bisnisnya udah dari B2C ke B2B gitu kan. Jadi, misalnya di Alpha Course kan sistemnya itu kayak kita kayak mempromosikan ke sekolah, terus kita pitching ke sekolah-sekolah terkait Alpha Academy itu seperti apa, terus kita ngasih harga ke mereka, kita juga ngasih rekomendasi jadwal ke mereka, kayak gitu-gitu. Nah, kadang tuh dari pihak eksternal, dari pihak sekolah itu harus menyesuaikan budget dan ini kan budget sama jadwal siswanya sendiri gitu. Jadi ya mau nggak mau ya, walaupun kita udah buat ketetapan jadwal yang pasti gitu ke mereka, ya kita harus nyesuaiin lagi. Kayak budget juga, ya berapa kelas yang harus dilakukan selama, karena kan kalau yang di MTS di Jakarta itu kok kursnya itu selama 4 bulan ya. Jadi mau nggak mau kita harus buat gimana 4 bulan itu bisa dilaksanakan rekomendasi, sesuai dengan kesepakatan di awal, kayak oh dengan harga segini dapat berapa kelas, oh pesertanya berapa, kayak gitu-gitu. Jadi kita harus menyesuaikan sama sekolah-sekolah gitu. Lagi ya, udah deh, udah menjawab kan ya? Udah kok Mbak, udah menjawab banget. Makasih banyak Mbak. Mhm. Mungkin karena kayak pertanyaannya udah selesai, em, dari kami tuh makasih banget karena udah menyempatkan waktu lama banget sebenarnya buat eh, tanya-tanya mengenai Alpha Academy. Jadi mungkin bisa lanjut ke sesi dokumentasi, ya nggak, Sob? Bener banget. Oke, Betul banget tuh, iya. Ini aku oke. stop share aja nggak sih? Kenapa, Vio? Stop Sambil share aja, stop share aja nggak sih? Buat langsung dokumentasi. Oh ya, boleh, boleh. Oke. Oh my God. Oh, lagi Oh, bareng wow. tuh. Oh, lagi bareng. Oke, oke, mungkin ini sesi dokumentasi di screenshot aja sih. Um, Semuanya udah siap belum? Udah aman kah? Itu mungkin dihitung, Vio. Satu Itu detik. Boleh, boleh. satu, dua, satu, dua. Alpha Academy ada kayak pose tersendiri gitu nggak, Mbak? Tuh, ada. Gampang sih, gini Oke. doang. Alpha, Oke. aku gimana ya screenshotnya ya?
IC nggak sih jadinya? Iya lagi. Iya, IC X alpha AC. Saya lagi belakangnya itu punyanya Atila. Oke, mungkin bisa nanti di screenshot. Satu, dua. Oke. Oke, sudah? Ah, sudah sih dari kami udah. Dari yang lain udah aman kan? Konfirmasi dulu. Dari aku mungkin aman. Dari Attila ataupun Maritza, Faiza, apa ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin bisa sekalian aku tutup. Ya, selamat mapping ya, guys. Buat laporan nih, gitu kan. Nanti Oke, kalau tapi kalau ada apa-apa lagi, kalau masih ada yang bingung nggak apa-apa tanya aja. Ya mungkin nanti bakal bisa komunikasi sama tadi ya mungkin bisa dikirim buat yang PPT profil dari akademi. Oh iya, oke. Ntar ya aku Mbak, aja ya. mungkin nanti ada kuesioner susulan Oh, terkait itu skala 1 sampai 10 seperti Agile Alpha Academy. oh my God. Dia aku harus mengisi itu kah? Itu bukannya kalian yang misi nggak sih? Ya, Perasaan tugasku dulu kita sendiri yang ngisi ya nggak sih? Tapi kayak template-nya tuh sama nggak Mbak? Kayak kita kan disuruh bikin, kita disuruh wawancara, terus habis itu ada agile sustainability, apa ya? Itu. Nah, iya kayaknya itu deh. Itu kayaknya kalian Suruh. nggak sih yang mengerjakan? Hmm, Oh, oke 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 oke. Kayaknya emang karena apa ya? Kita udah interview terus kayak udah dapat dapat insight-nya mungkin. Ya oh bisa. ya, oke. Nggak apa-apa deh. Bisa. Coba nanti aku lihat kuesionernya ya. Aja deh. Apakah bisa untuk aku pikirkan? jangan. Oke. Mana? Mana? Udah kan Oh Sal? iya, ada lagi? kalau oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Enggak sih, udah aman. Oke, aman. Mungkin karena teman-teman juga udah aman, terus semua pertanyaan juga udah menjawab gitu ya dari Mbak Arsya. Mungkin bisa kita tutup untuk Zoom malam hari ini. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak pada Mbak Arsya karena telah menyempatkan waktunya untuk Zoom pada malam hari ini. Well, lumayan lama, cukup sejam. Lama juga, Mbak. Wah, lama ya Oke, aku yapingnya. mungkin Mbak Arsya kalau setelah ini ada kegiatan, boleh meninggalkan Zoom pada malam hari ini. Terima kasih banyak ya, Mbak. Makasih banyak Mbak. Oke, makasih juga ya, semangat. Oh iya, nanti aku juga mau request hasil laporan kalian kirim ke aku ya. Takut. Nggak, mau lihat doang. Ya, Ya, Takutnya oke. nggak apa nggak aku komen macem-macem. Nggak apa. Ya udah deh, Oke, request. Oke, Oke. semangat, boleh. semangat mengerjakan tugas ya. Semoga nilainya AMPT. Amin. Amin. Oke, makasih banyak ya, Mbak. Udah sudah keluar. sudah sudah les. Oke, oke, oke. Ya, ya, keluar, keluar. Udah. Oh iya, Laporannya itu apa? Bisa dikirim ke aku aja itunya. rekordan. Nanti akan aku coba